Nama saya Retno Widayanti, jabatan saya adalah Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo. Perkenalkan, nama saya Darmanto. Saya petugas penjaga timbangan di TPA Wonorejo. Kondisi sampah di Wonosobo, terutama di akhir tahun ini, adalah menunjukkan perkembangan yang sudah demikian darurat. Artinya sudah overload, keadaan itu sudah overload karena setiap hari sampah yang dikirim oleh 106 desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Wonosobo sehari sudah mencapai 130 sampai 135 ton. Sesuai dengan aturan yang ada di Kabupaten Wonosobo, itu adalah kondisinya sudah kritis. Jadi sudah ibaratnya rumah sakit ini adalah sudah gawat darurat. Saya menjadi petugas kebersihan sekitar kurang lebih 20 tahun, sejak tahun 89, tetapi SK-nya adalah 2001. Dan setelah 20 tahun saya dipindah di TPA, di tempat pengolahan sampah sampai saat ini. Kalau di TPA-nya saya sekitar 2 tahun. 3 kecamatan besar yang ada di Kabupaten Wonosobo sebagai penyumbang sampah yang terbanyak, yaitu ada 3. Yang pertama Kecamatan Selomerto, yang kedua Kecamatan Kaligajar, yang ketiga Kecamatan Kertek. Kemudian untuk desa yang menyumbang sampah terbesar itu yang pertama Desa Krasak, kemudian Desa Maduretno, kemudian yang ketiga Desa Kertek. Kalau awal dulu saya mulai bekerja sebagai penyapu pasar induk tahun 98 dulu saya. Setelah itu saya ditugaskan kembali di jalan raya, berpindah-pindah tempat, tetapi masih bidangnya satu, di kebersihan, sampai tahun 2020 kalau tidak salah saya di situ. Lalu setelah itu saya dipindah di TPA. Kalau di Kabupaten Wonosobo, pihak-pihak yang menyumbang sampah itu adalah sebagian besar berasal dari rumah tangga, kemudian restoran, rumah makan, dan hotel-hotel, perhotelan. Kalau dulu yang pertama yang saya niatkan adalah pertama ibadah, yang kedua saya ingin mengabdi kepada keluarga, lalu kepada masyarakat, negara. Ya walaupun saya orang bodoh, orang kecil, tapi setidak-tidaknya saya bisa menyumbangkan tenaga saya untuk masyarakat luas. Alur pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Wonosobo yang pertama adalah mendasari pada Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo tertanggal 12 Desember tahun 2022 dan bernomor 660/18/2022 adalah upaya untuk pengurangan timbulan sampah masuk ke TPA. Mekanismenya, tiap rumah tangga ataupun kelompok pengelola ataupun bank sampah itu harus memulai memilah dan memilih sampah organik maupun anorganik. Kemudian dengan sampah organik tadi bisa dimasukkan atau dibuatkan jugangan sampah atau koen. Kemudian yang sampah anorganik dimasukkan bank sampah atau dijual ke pengepul. Kemudian yang terakhir yang sampah residu maksimal 30% ini kita buang di TPA Wonorejo dengan menggunakan sistem
perjanjian kerjasama yang dilakukan atau ditandatangani oleh kedua belah pihak antara kepala desa atau lurah atau ketua kelompok dengan kepala dinas lingkungan hidup. Kemudian untuk mulai bulan Februari itu sudah diadakan pengkhususan untuk pembuangan sampah anorganik aja sama residunya, karena sampah yang organik sudah ditinggal di tempat. Jadi dikelola oleh pemerintah desa ataupun rumah tangga masing-masing yang mempunyai lahan yang luas seperti yang ada di Kecamatan Kaliwiro, mereka bisa membuang di lahan milik pribadi. Namun kalau yang terjadi di kota atau di desa-desa yang tidak mempunyai lahan yang luas, itu dibikinkan di bengkok desa atau ex bengkok desa yang sudah berubah menjadi kelurahan. Kalau sukanya, ya kadang ada orang yang memberikan uang, memberikan nasi, memberikan doa, terutama doa itu yang paling saya suka. Kalau dukanya, ya dimarahin orang, dicaci orang, dipukul orang, ditempeleng orang, ditendang orang, sampai disiram air kotor, tidak pernah saya alami. Karena mungkin mereka memandang kami rendah. Wah, hanya tukang kebersihan pun tidak berpendidikan, mungkin pandangan mereka. Atau mungkin mereka punya masalah di rumah, lalu kebetulan bertemu dengan kami, kebetulan ya kami yang menjadi korban pelampiasan, mungkin bisa seperti itu. Dalam menanggulangi sampah yang berlebih, semua pihak pasti harus berpartisipasi dan bekerja sama. Jadi kita harus berkolaborasi dengan pihak dinas instansi yang terkait, dengan CSR, dengan warga masyarakat, seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Wonosobo. Karena sampah tidak mungkin terurai atau terselesaikan dengan sempurna ketika kita hanya melangkah sendiri. Terutama dinas yang menangani masalah persampahan, dinas lingkungan hidup, itu tidak mungkin bekerja sendiri. Jadi harus melibatkan semua pihak. Kalau hal yang unik juga ada. Dulu saya pernah sebagai penyapu kebersihan, kebetulan dulu saya satu tim 2 orang, yang saya nyapu, yang teman saya narik gerobak. Kebetulan teman saya sakit, maka saya harus dikerjakan orang satu. Nah, kebetulan muatan sudah penuh, saya dorong tapi tidak kuat, malah mundur dan nabrak orang. Dan orangnya itu tersungkur semua. Itu pernah terjadi. Petugas kebersihan yang ada di TPA yang menjadi kewenangan kami itu ada sekitar 150 orang tenaga kebersihan yang terbagi menjadi 2, yaitu outsourcing maupun PHL. Outsourcing terbagi lagi menjadi petugas penyapu, petugas taman atau petugas spot taman, dan petugas yang ada di TPA. Kemudian ada satu lagi yaitu petugas retribusi RKK. Tanpa adanya kehadiran rekan-rekan kami dari petugas kebersihan ini, Wonosobo tidak akan berarti apa-apa, Mbak. Karena mereka sebagai benar-benar pahlawan sampah. Begitu mereka tidak masuk 1 hari, udah bisa dibayangkan kayak apa Wonosobo. Wajahnya kalau Wonosobo itu kayak apa, nggak bisa terbayangkan saya. Oleh karena itu kami selalu memperhatikan dengan tentunya sesuai dengan anggaran yang ada, kita apresiasi, kita cukupkan, kita lengkapi kebutuhan-kebutuhan pokok yang harus dimiliki atau diberikan kepada para petugas kebersihan. Contohnya kayak semacam extra fooding, terus APD untuk kerja mereka, dan segala perlengkapannya kita support dari APBD. Kalau dulu saya di penyapuan jalan raya itu paling menyebalkan adalah sampah tisu. Sampah tisu dan mohon maaf ini sampah kotoran. Kotoran orang ada, kotoran hewan ada. Kalau dulu kan banyak dokar itu, pakainya dokar. Itu kan harus dibersihkan pakai scrub. Nanti sudah dibersihkan, sudah selesai, tinggal sebentar ada lagi, dulu seperti itu. Ya, termasuk pempes itu termasuk menyebalkan.
Sebetulnya kalau saya sendiri melihatnya itu ya risih, karena kami yang di sini sudah bekerja keras, teman-teman kami satu tim yang di jalan raya, yang di muatan sudah bekerja keras, tetapi kadang-kadang ada masyarakat yang membuang seenaknya gitu loh. Mereka mungkin merasa sudah membayar ataupun mereka sudah ini urusan pemerintah, tetapi kan sampah itu kan sebetulnya kan masalah bersama dan membutuhkan kesadaran masyarakat banyak kan. Sebetulnya saya sangat prihatin karena apa? Saya sebagai petugas kebersihan dulu ya masih di jalan raya. Ya itu sudah dibersihkan, baru tinggal sudah ada lagi. Bersihkan, ditinggal udah ada lagi. Apalagi yang campur aduk, waduh tidak karu-karuan itu. Melihatnya itu apa ya? Rasanya kok enggak ada yang menghargai tukang kebersihannya itu loh. Program-program yang akan dilaksanakan di tahun 2023 ini dalam penanggulangan sampah, yang pertama kita akan membangun TPST, Mbak. Jadi nanti di sana dibikin gedung atau hanggar, kemudian ada mesin pengolah sampahnya, terus ada rumah magotnya. Rencananya insya Allah mau dilaksanakan pada bulan Juni. Bulan Juni itu nanti kita akan sudah ada dananya untuk membuat hanggar untuk pembangunan TPST. Harapan dan pesan saya kepada seluruh warga masyarakat bahwa terkait dengan pengelolaan sampah ini adalah menjadi tanggung jawab seluruh warga Wonosobo. Sesuai dengan Perda nomor 4 tahun 2016 bahwa setiap warga negara yang ada di Kabupaten Wonosobo harus mengelola sampah dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah.